Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahmi Adi Wijaya, kelas TI 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara mengamankan web server. Pengertian web server adalah suatu perangkat lunak atau bisa disebut software dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan atau request dari klien atau browser berupa halaman website melalui protokol HTTP atau HTTPS, lalu merespon permintaan tersebut dalam bentuk halaman website berupa dokumen HTML atau PHP. Cara mengamankan web server: 1. Selalu menggunakan akses SSH, bantuan Secure Shell atau disingkat SSH. SSH adalah protokol jaringan yang dilengkapi dengan fitur enkripsi, kriptografi, sehingga lebih aman saat melakukan login server dibandingkan login secara langsung. SSH menawarkan keamanan level tertinggi sehingga sampai sekarang ini akses remote server menggunakan SSH adalah pilihan paling tepat dan juga SSH lebih ringan. Kedua, menggunakan password yang kuat. Tips menjaga keamanan yang ketiga yaitu dengan menggunakan password yang kuat. Secara default, server akan memberikan password hasil generator yang kuat, tetapi memang sulit sekali diingat. Solusinya Anda bisa mencatatnya. Password ini menjadi ancaman terbesar dalam keamanan internet. Jadi jangan sampai asal membuat password seperti 12345 atau ABCD. Rahasia dan password lemah lainnya. 4. Menonaktifkan akun root. Selain menggunakan password yang kuat, ada satu hal yang penting, yaitu menonaktifkan akun root server. Bayangkan jika ada hacker yang bisa mengakses terus server, semua file yang ada mudah server bisa dikuasai dengan mudah. Hal ini cukup berbahaya untuk keamanan server website. Solusinya bisa dengan menonaktifkan akun root server. Selalu update server. Update tujuan utamanya adalah menyempurnakan fitur-fitur yang ada dan menutup bug yang ada. Jadi, jika sewaktu-waktu ada notifikasi update server, lebih baik segera dilakukan saja, karena ini memiliki kaitan penting dengan keamanan server website. Keenam, hindari download yang tidak jelas. Saat melakukan instalisasi software, aplikasi server, usahakan untuk menjaga keamanan server, jangan melakukan download dari sumber-sumber yang tidak jelas. Besar kemungkinan software akan aplikasi tersebut disusupi malware yang bisa mengancam keamanan server website. Usahakan download pada website resminya langsung, bukan dari website download software. Setting konfigurasi firewall server. Firewall server memiliki tugas untuk keluar masuk pada server sesuai dengan konfigurasi security yang sudah ditentukan. Firewall berfungsi untuk memblokir akses ilegal ke dalam jaringan server seperti serangan brute force, blokir IP, SQL injection, dan lainnya. Install antivirus. Walaupun sudah menjaga keamanan server, Anda masih memerlukan adanya antivirus. Antivirus terbukti lebih ampuh untuk mencegah serangan malware dari virus yang mengarahkan pada server. Biaya yang Anda keluarkan untuk invest antivirus ini jauh lebih murah jika dibandingkan server rusak karena terkena serangan malware yang mengakibatkan website down. Contoh serangan dari keamanan website server: malware atau malicious software dapat dideskripsikan sebagai perangkat lunak berbahaya yang dibuat dengan tujuan merusak perangkat.
mencuri data, dan pada umumnya dapat menimbulkan kekacauan. Virus, trojan, atau shareware dan ransomware adalah beberapa jenis malware yang cukup berbahaya. SQL injection merupakan teknik hacking yang dilakukan oleh hacker untuk mendapatkan akses pada sistem database berbasis SQL. Ketika melakukan serangan ini, hacker akan memanfaatkan kerentanan pada website atau aplikasi. Mereka akan memasukkan perintah-perintah SQL atau Structured Query Language ke dalam database mesin server sehingga mereka dapat mengakses suatu sistem tanpa harus mengetahui username dan password sistem tersebut. Serangan siber ini memanfaatkan kerentanan XSS untuk melakukan berbagai tindakan merugikan. Serangan ini biasanya dilakukan dengan cara injeksi kode pada sisi klien menggunakan sarana halaman website ataupun web aplikasi. Hacker akan memanfaatkan forum, kolom komentar, atau message board yang terdapat pada website untuk memposting link yang berisi skrip berbahaya. Skrip tersebut kemudian akan menyerang ketika korban mengklik link berbahaya yang sudah dibuat. Bagaimana cara mengamankan sistem informasi dan berikan contoh serangan dari keamanan sistem informasi. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi manajerial organisasi dalam kegiatan strategis dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Cara mengamankan sistem informasi, kita bisa mengamankan jaringan. Apabila perusahaan Anda memakai sistem jaringan nirkabel, maka pastikan Anda memiliki jenis yang mampu mengamankan jaringan. Apalagi hacker yang berpengalaman pasti bisa memperoleh berbagai akses menuju jaringan dalam jangka waktu yang cepat. Semakin canggih hacker, maka data perusahaan Anda akan langsung terbuka, bahkan tanpa Anda sadari. Pastikan perusahaan selalu mengunci router dan juga mengenkripsi seluruh informasi dari mata-mata. Bila perlu, selalu beri password dalam seluruh jaringan data komputer dan bila perlu, cobalah untuk hidden seluruh sistem. Memperhatikan phishing. Phishing merupakan salah satu teknik pencurian identitas yang paling umum. Cara ini akan memungkinkan para hacker mampu mengakses data atau informasi perusahaan dengan berpura-pura jika mereka adalah situs website yang Anda percayai. Arti sebenarnya adalah dengan mengklik salah satu situs scam atau palsu akan membuat mereka memiliki akses untuk masuk menuju data informasi pribadi perusahaan dan hal ini jelas merugikan perusahaan Anda ke depannya. Membackup data, selalu backup data atau file perusahaan sesering mungkin yang Anda bisa. Sebagai contoh, apabila di kantor Anda terjadi pemadaman listrik mendadak ataupun koneksi internet yang hilang seringkali membuat tugas maupun data informasi menjadi hilang. Komputer merupakan teknologi canggih, namun hal seperti ini seringkali terjadi sehingga Anda harus tetap sering melakukan backup secara berkala untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Contoh serangan dari keamanan sistem informasi, misalnya Tokopedia pada awal Mei, platform belanja online Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan setelah seorang peretas mengklaim memiliki data dari 15 juta pengguna Tokopedia di dark web. Data yang diretas seperti yang diumumkan peretas berupa nama, alamat email, dan hashtag password. Dan KPU masih pada bulan Mei, tepatnya 22 Mei, peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum KPU. Informasi itu datang dari akun @underthebridge yang sebelumnya mengkabarkan kebocoran data e-commerce Tokopedia.
Akun itu juga menyebutkan bahwa peretas membocorkan informasi 2.300.000 warga Indonesia data yang termasuk nama, alamat, nomor ID, dan tanggal lahir. Data tersebut tampaknya merupakan data dari tahun 2013. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.